kita sampaikan untuk arwah junjungan alam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, dan yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luno, Ibu Andriani SPD. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf atas nama kepala sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih berbadan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan pendampingan individu. Yang kedua, mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dilaksanakan merupakan bagian dari program atau kegiatan CGP Angkatan ke-6 Angkatan ke-7, yaitu Ibu Tulim, dan juga selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tidak bersahabatnya doa akhir nanti dan bersama-sama beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini sebenarnya kepala sekolah akan yang menyampaikan, tapi atas izin beliau saya yang mewakili dan mewakilkan Ibu, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kepala sekolah. Terima kasih atas izin dan kepercayaan yang dipercayakan kami untuk menyampaikan yang tentunya ini adalah merupakan
sekolah yang sangat menunjukkan hal-hal yang baik, yang ada perubahan dari sebelumnya yang baik, alhamdulillah menunjukkan menjadi lebih baik. Terima kasih juga. Kami ucapkan terima kasih dari pihak sekolah juga atas nama Ibu Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada kita semua dan khususnya juga kepada guru CGP angkatan ke-7 Ibu Tulik dan juga guru pengajar praktiknya Ibu Andriani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini memang benar-benar dapat meningkatkan dan lebih memajukan sekolah ya, khususnya sekolah kami di SMP Desa Betara Tunggu untuk lebih maju baik dari gurunya dan tentu yang berorientasi kepada peserta didiknya. Mudah-mudahan kami kita sebagai guru bisa melaksanakan tugas yang berorientasi kepada peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam yang disampaikan melalui gerakan guru penggerak ini. Jadi mudah-mudahan itulah harapan kami juga semua sekolah, semua kepala sekolah. Dan juga kami juga mohon maaf mungkin atas sambutan atas fasilitas yang ditampilkan atau yang disuguhkan kurang berkenan. Ya inilah seadanya. Yang jelas yang pasti kami sudah berusaha untuk menampilkan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perbedaan dan kekurangan. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah kami. Mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu. Selanjutnya kata sambutan dan nasihat dari pengajar praktik kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, karunia, rahmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dapat melaksanakan lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Bapak Ibu guru bisa mengajar, saya bisa melaksanakan kegiatan pendampingan. Syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam juga tak lupa kita panjatkan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya tidak memperpanjang mukadimah. Mungkin tadi sudah disampaikan, saya Andriani kebetulan bertugas untuk mendampingi Ibu Tulik selama 6 bulan. Beliau menjalankan pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktik dan setiap bulannya melakukan kegiatan pendampingan. Dan pada hari ini itu tiba saatnya pendampingan kedua yang nantinya Ibu Tulik akan menyampaikan beberapa visi terkait dengan prakarsa perubahan sekolah. Nantinya di sini Ibu Tulik akan memberikan sedikit penjelasan apa sih yang sudah beliau dapat ilmunya selama mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak. Dengan harapannya nanti apa yang disampaikan Ibu Tulik ini menjadi motivasi terutama di sekolah ini untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran karena di sini sudah ada guru penggeraknya dan saya juga sangat apresiasi khususnya di Kecamatan Tanah Tunggu ya, SMP Negeri 1 Tanah Tunggu bisa mencetak guru penggerak dan alhamdulillah di sini itu Ibu Tulik. Ibu Tulik juga memiliki banyak prestasi ya, yang saya tahu juga beliau dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini juga sangat aktif, kemudian semua tugas dikerjakan dengan baik, kemudian kegiatan segala macamnya dikerjakan juga dengan baik, dan ternyata beliau juga adalah salah satu ketua komunitas Kopel ya yang ada di Tanah Tunggu, dan ini juga menjadi salah satu motivasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan
nantinya setelah Ibu Tuli lulus menjadi CGP akan ada lagi CGP berikutnya. Karena saya lama banyak berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, beliau memang sangat mendukung berbagai macam program-program untuk kemajuan sekolah. Dan alhamdulillah walaupun dengan kondisi beliau yang tidak sehat, beliau masih bisa duduk di samping saya untuk mengikuti kegiatan kita. Ini juga sangat saya apresiasi. Artinya apa Bapak Ibu? Beliau memberikan kita support yang begitu besar terkait dengan program-program pengembangan yang ada di sekolah, terutama di sekolah ini. Jadi melalui program ini, melalui kegiatan ini, nantinya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya hatinya tergerak karena masih ada pembukaan guru-guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya. Kalau bukan kita memulai dari diri sendiri, siapa lagi yang akan menjadi pendiri-pendiri yang mencerdaskan bangsa, yang nantinya akan menjalankan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari saya hanya itu. Nanti Bu Tuli ini yang akan menyampaikan secara detail tentang visi yang sudah beliau rumuskan. Kemudian nanti akan kita hubungkan dengan visi sekolah, dilanjutkan dengan kegiatan berdiskusi nanti kita Bapak Ibu yang ada di sini terkait dengan visi pembahasan perubahan. Kalau Bu Tuli mungkin ada masukan atau mungkin Bu Tuli ini rasanya kurang cocok, mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan atau ada tambahan. Nanti akan kita kolaborasikan menjadi satu kesatuan visi ya, bukan berarti di sini Ibu Tuli mau merubah visi sekolah, tidak. Tapi Ibu Tuli memberikan pencerahan bagaimana merumuskan sebuah visi yang baik itu seperti apa. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang sudah bersedia berkenan hadir, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan bermanfaat, menjadi ilmu pengetahuan baru, nantinya dapat kita laksanakan di masing-masing pembelajaran, terutama di SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Ibu Pengajar Praktik. Selanjutnya diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Tuli Yuni Rasliani. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh beserta wakil. Yang terhormat Ibu Andriani, pengajar praktik guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bungo. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh yang berkesempatan hadir di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, amin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan laboratorium SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh ini dalam mengikuti kegiatan pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah Ibu Sadia selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh yang mana telah memberikan support dukungan penuh kepada saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Berbagai motivasi juga beliau telah berikan kepada saya, termasuk juga berterima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah membimbing saya selama mengikuti guru penggerak ini. Banyak pelajaran yang saya ambil. Kemudian terima kasih juga kepada pengajar praktik saya Ibu Andriani. Terima kasih Bu sudah dengan sabar mendampingi saya, memberikan motivasi dan semangat selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada semua rekan majelis guru SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh yang telah mau bersedia membantu saya dari awal saya mengikuti guru penggerak sehingga hari ini bersusah payah menyiapkan segala sesuatunya untuk saya. Terima
bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di mana permasalahannya di sini adalah apakah untuk visi dan misi sekolah kita yang sudah ada ini di SMP 1 Tanah Tumbu, apakah sudah semuanya memuat dari 6 profil pelajar Pancasila tersebut? Nah, itu juga kita harus diskusikan di sini ya. Mau itu nanti visinya tetap kita pertahankan atau kita tambah atau kita ubah sedikit. Nah, itu tapi untuk mengubah secara keseluruhannya kita tidak bisa ya, karena kita harus mendatangkan warga sekolah seluruhnya dengan komite dan orang tua murid. Namun di sini kita hanya belajar saja mencari cara bagaimana sih sebenarnya membuat visi sekolah yang baik gitu. Harus ada sesuai dengan tahapannya. Di sini pertanyaan pemantiknya yaitu, ya kan? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Nah, nanti Bapak Ibu akan menjawab ini. Dan kedua, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid dari sekolah lain gitu. Dan yang ketiga, apakah adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, itu tadi. Coba kembali ke visi sekolah kita, Pak. Mundur. Oke, ini visi sekolah kita tadi. Nah, saya ingin, Bapak Ibu kan sudah selesai ya mengisi kalimat lengkap. Saya ingin meminta beberapa guru untuk membacakan hasil surat pendapatnya dalam bentuk tulisan tadi ke depan ini. Ya, kepada Ibu Magdalena, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari pertanyaan yang berkenaan dengan cita-cita ataupun harapan terhadap murid, yaitu yang pertama, yaitu pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, semangat, berbudi pekerti luhur, berkarakter, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, ini kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki cita-cita yang berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda pula, dan memiliki keahlian yang tidak sama. Di sekolah, kita mengutamakan akhlak, kedisiplinan, sopan santun, pendidikan karakter, dan kejujuran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul pendidikan itu penting. Pendidikan berguna untuk masa depan, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi yang berakhlak, membantu murid menemukan kodratnya, memberikan pelayanan terbaik untuk murid. Kemudian terakhir, kita di warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki perbedaan, maka perlu dilakukan berbeda-beda atau murid memiliki kodrat yang unik, dan sekolah merupakan tempat untuk menemukan dan menguatkan bakat dan minat mereka, menggali potensi yang dimiliki siswa. Ilmu yang didapat di sekolah akan bermanfaat setelah lulus di sekolah kita ini. Ya, Mas? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Magdalena yang telah menuliskan secara lengkap impiannya terhadap murid ya di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu Magdalena mewakili dari kita di sini semuanya, karena keterbatasan waktu satu saja, yang lain dikumpulkan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya nanti kita akan merumuskan secara bersama-sama yang sudah Bapak Ibu
Bagja merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif tadi. Bagja ini yaitu yang pertama B-nya buat pertanyaan, lalu A ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat J jabarkan rencana, dan yang A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi sebelum kita menyusun ini kan kita lihat di sini di tahapan bagjanya B, pertanyaan buat pertanyaan utama. Nah, seperti itu langkahnya. Kita melihat sini pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset atau potensi atau peluang di sekolah kita ini. Lalu dan seterusnya. Dan kemudian kita ambil pelajaran. Itu pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan aset sekolah kita. Dan gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat dibangun untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang memenuhi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi kita melihat lulusan alumni ya Bu, lulusan dari sekolah ini kita harusnya ada trace study, kita lihat kemana saja biasanya lulusan kita itu menjadi apa gitu, kerja di mana. Nah, di situ kita bisa menentukan arahnya. Nah, kedepannya seperti apa sekolah kita. Dan kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera gitu. Dan atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahun ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat. Seperti itu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Satu kata saja. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang sopan, yang kreatif inginnya ya. Ibu Media yang beriman dan yang beriman dan bertakwa. Bu Padalaina berakhlak mulia. Kemudian Ibu Nisa yang semangat. Iya. Ibu Ira seperti apa murid? Yang berbudi pekerti luhur. Ibu Fat yang berakhlak mulia. Ibu Sadia
kita. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari hidup kita? Kira-kira siapa yang bersedia membantu saya menjawab ini? Pak Tiko, ya terima kasih Pak. Silakan berdiri sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Mungkin berdasarkan dari visi misi yang telah lihat tadi, sekolah kita yang visi misi yang sudah ada, mungkin dia sudah mengarah sesuai apa yang kita inginkan, yang sudah disampaikan juga tadi. Tapi mungkin belum begitu lebih spesifik gitu, lebih sangat umum. Contohnya misalkan budaya berdasarkan intan, kan? Kemudian intek juga tadi. Mungkin cuma belum lebih spesifik gitu apa yang kita capai. Ini kan masih sangat umum gitu. Jadi kita susah mau fokusnya kemana yang lebih terfokus gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Tiko. Yang mungkin visi kita tadi yaitu unggul dan berprestasi dalam iptek dan budaya berdasarkan intek. Kata Pak Tiko itu masih belum spesifik katanya, belum mencakup seluruh profil pelajar Pancasila ya SD yang tadi. Nah kira-kira yang kedua, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kira-kira sudah ada nggak kelebihan kita dari ini tadi, unggul dan berprestasi dalam iptek dan budaya berdasarkan intek? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sebelumnya melalui kegiatan ini juga kita sangat bersyukur dan berterima kasih ya, karena visi yang kita gunakan sekarang ini, kita berterima kasih kepada siapa yang mencetus visi dari visi ini. Yang jelas kita paham, memahami dan lebih mendalami dari visi sekolah kita ini sekarang ini adalah karena kita dengan kegiatan ini. Jadi kita lebih memahami, lebih mendalam lagi kan. Kalau tidak dengan kegiatan ini kita hafal atau tidak dengan visi sekolah kita. Jadi dengan kegiatan ini kita jadi hafal, jadi kita lebih memahami, kita lebih lagi apakah visi kita ini pas, sesuai atau bagaimana. Jadi dengan kegiatan ini, jadi kita baru menyadari ya. Jadi karena acuannya tadi adalah profil pelajar Pancasila ya. Kalau kita perhatikan dari visi sekolah kita yang ada sekarang, sebenarnya sudah mencakup ke dalam itu semua. Mungkin barangkali yang perlu ada penambahan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ciko tadi masih terlalu luas ya, masih umum dalam kalimatnya ya. Atau ada penambahan mungkin, karena di sana kan unggul dan berprestasi dalam iptek dan budaya berdasarkan intan. Itu kalau menurut saya sih, menurut hemat saya tidak ada yang salah ya. Sudah masuk dalam semua dari profil pelajar Pancasila. Cuman sasarannya dari kalimat ini kemana gitu? Kan masih umum ya, unggul dan berprestasi dalam iptek dan budaya berdasarkan intan. Jadi kan sasaran kita adalah peserta didik. Ya manakala itu, bagaimana menurut yang lainnya? Apakah mesti kita tambah siswa yang unggul dan berprestasi atau kalimat apa yang harus ditambah? Kalau dari saya pribadi itu mungkin di awal kalimatnya unggul. Siapa yang harus unggul itu? Siapa yang harus berprestasi gitu? Siapa yang harus iya? Jadi itu mungkin yang perlu. Siapa gitu arahnya? Ke siapa itu sasaran daripada visi kita ini? Jadi mungkin itu yang perlu kita tambahkan. Dan juga mungkin yang lebih penting dari visi ini adalah dalam misinya, langkah seperti yang disampaikan oleh
Nah, kegiatan Jumat pagi kita mengadakan kegiatan rohani seperti kita mengadakan kegiatan yasinan bagi Jumat. Nah, itu kan salah satu contoh dari misi yang kita bisa lakukan. Upaya yang kita bisa lakukan untuk mencapai visi kita tadi. Yang kedua, apalagi kita mengadakan untuk menerapkan akhlak mulia. Kita pagi-pagi kita datang kita sudah berdiri dan menyambut bersalaman. Nah, itu mungkin untuk arahnya kepada akhlak mulia. Ya, jadi upaya kita itu yang kita lakukan, misi yang kita lakukan untuk mencapai visi kita tadi. Ya, kita bersalaman, pembiasaan, ya, membiasakan siswa kita hormat kepada guru, hormat dan patuh. Ya, kita tunggu mereka di pagar, terus kita sambut bersalaman dengan guru. Nah, itu salah satu juga misi yang kita lakukan. Sudah itu apalagi di bidang-bidang yang lain yang kita bisa lakukan misinya. Nah, kalau untuk IPTEK kita sudah, ya kita melaksanakan ujian sudah berbasis komputer. Itu untuk mencapai di bidang IPTEK-nya, step yang kita lakukan, langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin itu yang perlu kita tambah, misinya. Ya, jadi untuk misi tadi mungkin sasarannya siapa yang harus unggul, siapa yang harus berprestasi, itu yang perlu kita tambah. Jadi subjeknya siapa gitu. Jadi itu menurut saya. Dan baru kita misinya yang lebih penting. Apa langkah-langkah kita mencapai dari misi ini. Nah, jadi itu mungkin untuk ini ya. Mungkin kita perlu juga dikembangkan tidak hanya di kegiatan ini saja. Nanti ini pengantar saja ya dari Bu Andrian. Jadi mungkin untuk berikutnya ini masalah kita, keluarga kita, mungkin komunitas nanti kita bisa lebih mendalam lagi untuk misinya, apa yang langkah-langkah kita mesti lakukan untuk mencapai misi kita. Mungkin itu dulu dari saya. Kembali kepada Ibu Tuli. Terima kasih kepada Ibu Umar. Ada beberapa kata kunci mengenai ciri visi sekolah yang baik. Yang pertama yaitu bukan merupakan kata kerja. Visi kita tidak ada kata kerja ya, pas ya, bukan merupakan kata kerja, tetapi impian atau harapan yang berfokus pada peserta didik. Yang kita apa? Berprestasi, berarti muridnya yang berprestasi unggul, dan berprestasi murid tadi dalam IPTEK dan budaya. Nah, sekarang ini kan kita juga budaya positif sedang kita canangkan ya. Jadi itu sudah termasuk ya, dan budaya positif. Lebih baik ditambah positifnya itu karena budaya positif gitu ya. Budaya. Terus yang kedua yaitu bersifat menyemangati, menggerakkan, menguatkan, dan juga ada kolaborasi di dalamnya. Kira-kira ada kerjasamanya. Dia bersifat menyemangati, yaitu mampu membuat semangat terus maju dan dapat impian atau visi ini merupakan impian yang dapat dicapai, bukan hal yang mustahil atau bukan sekedar angan-angan. Ini kayaknya bisa ya kita capai ya. Mampu kayaknya ya. Berarti kan tadi keadaan lingkungan kita mendukung ya maksudnya. Nah, iya. Jadi bukan yang kita angan-angan yang tidak punya, sebenarnya kita tidak mampu. Nah, itu. Jadi pas ya. Terus pertanyaannya, apakah visi kita ini sudah berpihak pada murid? Sepertinya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, sudahkah menggambarkan profil pelajar Pancasila? Visi kita setelah kita tadi unggul dan berprestasi dalam IPTEK dan budaya berdasarkan IMTAK tadi ya. Di situ IMTAK iman dan takwa itu termasuk tuh profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Masuk ya. Terus ada lagi di situ apa lagi sebutnya? Berkebinekaan global tentang budaya tadi ya. Budaya. Mandiri. Dia unggul dalam IPTEK, berarti dia bisa mengoperasikan, sama mengoperasikan komputer sendiri, dia bisa mandiri berarti ya. Mandiri masuk. Bernalar kritis. Enggak? Berprestasi, kreatif, berarti yang kreatif. Ya, contoh ya. Contoh
Ya, sudah. Sudahkah diawali dengan kata harapan atau impian? Impiannya apa? Impiannya murid kita bahwa murid kita itu unggul, murid kita itu murid yang berprestasi. Impian ya Bapak Ibu ya. Harapan kita murid kita itu unggul, harapan murid kita itu berprestasi. Nah, nanti pertanyaan yang terakhir tadi, apakah perlu ada perubahan? Mungkin ada penambahan sedikit, mungkin saja ya. Tapi kalau itu udah pas mungkin ditambah lagi untuk melengkapinya. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk melihat catatan yang Ibu Bapak Ibu buat tadi, cita-cita untuk murid. Nah, di situ kita sama-sama mengisi ini. Tadi kan nomor 1 kan kita memikirkan muridnya seperti apa. Nah, untuk mewujudkan mimpi tersebut pasti ada langkah-langkah atau upayanya supaya mimpi tadi tercapai gitu. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya tadi ini ada sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua murid yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Jadi semua visi itu akan tercerminkan dari sikap dan perilaku kebiasaan kita sebagai guru, ada itu kepala sekolah, murid, dan orang tua murid di rumah untuk mewujudkan visi kita tadi. Yang mana visi kita tadi unggul dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi budaya berdasarkan iman dan takwa. Berarti berakhlak mulia ya. Nah, guru dan murid harus bagaimana sebenarnya agar siswa kita itu berakhlak mulia? Kira-kira bagaimana tuh? Berkarakter. Kira-kira guru dan murid kebiasaan kita harus apa? Kita sering nih melakukannya. Guru dan murid harus nah itu ya. Membiasakan budaya 5S gitu Pak. Ayo silakan nih. Titik Pak. Ya. Membiasakan budaya 5S. Kami diskusi ya, sambil lihat. Membiasakan budaya 5S. Senyum ya kan, ibu guru kan pasti tuh senyum ya kan. Salam, anak murid salam ya kan, masuk dia salam, cium tangan kan. Senyum salam, santun, depan dan santun ya. Ya. Terus kemudian lagi guru, misalnya guru untuk kita membentuk siswa yang berkarakter. Kira-kira gurunya harus bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kita kan sebagai contoh ya untuk murid kita. Tentu kita harus memberi contoh yang baik kepada murid. Kira-kira apa? Disiplin ya. Ini yang paling penting, guru duluan ya. Kenapa sih kok? Kenapa disiplin itu perlu? Ya. Ya karena sesuai yang sering disebut tadi, kita memberikan contoh kepada siswa kan. Kadang pernah terdengar siswa sekarang kan sudah berani-berani gitu ngomong dengan guru ya. Kadang kita saat menghukum siswa, misalkan ada yang tidak ikut misalkan gotong royong gitu kan, ada celutukan siswa, kemarin bapak tuh juga tidak hadir gitu, pada dihukum kan, kadang gitu anak-anak tuh. Jadi tentu kita jadi terdiam juga, jadi kita ya guru kan lain, mungkin ada keperluan lain, jadi kita nilai itu juga dengan misalkan ya masalah kehadiran tepat waktu gitu kan. Jadi itu pentingnya disiplin karena kita menjadi contoh bagi siswa itu. Terima kasih Pak Ziko. Ya betul sekali. Sebenarnya kalau kita menginginkan sesuatu kepada murid, tentu kita harus menjadi contoh dulu, karena guru ini kan sifatnya menuntun murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentu kalau kita menuntun murid, tentu kita di depan kan, kita duluan yang memberikan contoh. Nah betul sekali, disiplin ini penting bagi guru. Nah terutama ya anggaplah saya duluan ya, saya tinggal di Bungo paling jauh, ya mungkin saya sering terlambat. Nah saya
pribadi saya mengakui saya tentu harus berubah. Mulai dari sekarang yang namanya prakarsa perubahan diri baru perubahan pola. Nah saya perubahan diri ini, nah itu tadi kalau kita mau mengajak anak supaya disiplin, nah datang tepat waktu. Tentu gurunya duluan yang harus tepat waktu. Tidak mungkin tepat waktu, nanti dia jawab, ibu aja tidak tepat waktu gitu. Nah berarti kita ini kalau untuk menyuruh atau mencapai impian kita tadi, kita di sini bisa tulis Wasiko, guru itu harus disiplin. Guru harus disiplin waktu, disiplin berpakaian. Misalnya berpakaiannya hari Senin kita pakai baju apa gitu. Kita semua murid kita memakai seragam. Nah, guru juga harus pakai seragam yang pas kan? Seperti hari Sabtu kita sudah mulai ya, Pak Guru kita sudah sepakat guru memakai pakaian olahraga hari Sabtu. Gitu. Jadi disiplin, guru disiplin. Terus kepala sekolah. Nah, sikap dan perilaku dari kepala sekolah untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran itu kan tadi kalau anak ini disuruh kreatif kan, kita menyuruh anak untuk kreatif. Nah, pasti kalau kreatif kita sebagai guru kita mengajar di kelas itu harus menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita menyuruh anak kreatif dalam kondisi tertekan jiwa dan raganya. Kita marah, kita apa? Tentu dia tidak keluar kreativitasnya. Nah, jadi guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dan nambah ya, ini untuk membangun karakter dari siswa, membangun karakter itu juga harus diawali dari kita guru. Kita juga harus menunjukkan karakter yang bagus, yang baik. Bukan berarti kita guru kita yang paling benar, kita yang paling baik, tidak. Ya kita sama-sama manusia. Hanya saja perbedaan kita sudah tua, kalau peserta didik kita masih anak-anak. Jadi makanya mereka perlu mencontoh pada orang yang lebih tua. Lebih tua kita, jadi kita dari umur kita lebih tua dan pengalaman juga kita sudah banyak. Jadi mereka pasti menganggap kita yang paling hebat dan paling super, gurunya paling bagus. Jadi apapun sikap gurunya, jadi mereka jadi pedoman untuk bagi mereka. Nah dalam hal ini mungkin juga harus membangun karakter dari kita ya. Juga mungkin hal yang kadang kita lupa, kadang kita hilang. Mari kita membiasakan ucapan-ucapan ringan, tapi itu sangat bermakna. Baik untuk anak peserta didik juga mungkin bagi kita juga. Nah contoh begini, mungkin tiga kata yang mesti kita terapkan seperti kata maaf, tolong, terima kasih. Nah 3 kata ini yang kadang-kala saya sendiri kadang lupa. Ketika kita menyuruh anak, kita langsung hey, tolong ambilkan itu, bisa ya. Padahal itu mungkin bagi kita hal yang biasa, tapi kepada sasaran yang kita perintah itu mungkin bagi mereka ada mungkin yang mereka melakukan apa yang kita inginkan, tetapi dalam hati mereka tidak tulus gitu ya. Karena cara tadi mereka melakukan karena hanya menghargai kita sebagai guru. Nah mungkin dalam hal ini kita bisa terapkan tolong ya, mungkin menempatkan kalimat kata tolong. Nah tolong ini ya. Atau ketika anak sudah melakukan satu perbuatan yang baik, kita jangan segan-segan mengucapkan terima kasih ya, terima kasih anak ya, kamu sudah perbuatanmu bagus, sikapmu bagus. Jadi kalimat pujian yang kita ucapkan terima kasih. Dan juga kata maaf. Jadi bukan berarti kita tidak mesti malu dan gengsi di hadapan peserta didik kita. Kalau kita terlambat masuk kelas, dapat kita mohon maaf pada mereka, ya. Dan kita marah ketika mereka terlambat. Sementara kalau kita terlambat, kita biasa-biasa saja. Malah kadang-kadang lagi dengan peserta didik. Kamu guru masih sudah terlambat, kamu masih terlambat lagi. Itu saya terkejut itu. Jadi sudah itu menyadari sendiri ya. Harusnya apa yang kita masih sampai. Maaf ya anak-anak, kalian sudah duluan datang daripada itu telat pagi ini. Ya kalau kita mau menyampaikan alasan kita kenapa kita terlambat, ya silakan. Kalau tidak, paling tidak kita sudah menyampaikan permohonan maaf kita kepada mereka. Karena kita salah, ya karena sudah melakukan kesalahan, kita tidak disiplin. Nah mungkin itu hal-hal kecil yang bisa menumbuhkan karakter dan percaya diri anak-anak dan juga sangat baik untuk kita ya sebagai pendidik. Jadi anak-anak itu bisa jujur ya. Kalau kita sudah berlaku jujur, jadi anak-anak pun bisa mencontoh itu dari kita sebagai pendidik kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan
ya, memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Kan sekolah ini sudah difasilitasi oleh kepala sekolah dengan didukung penuh untuk membuat komunitas belajar kita ini, komunitas belajar SMP Negeri 1 Tanah Tumbu, yang kita pun ingin sekali membangun sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, di situ kita sudah kepala sekolah memfasilitasi kita pertemuan rutin sebanyak 2 kali dalam sebulan ya, Bu. Nah, ada waktunya. Dan situ kita belajar bersama-sama bagaimana sih cara mengajar yang menyenangkan. Nah, terus kita juga belajar membuat atau menyusun RPP yang baru ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yang keempat, murid. Kira-kira murid, sikap murid itu atau perilaku murid itu yang mencerminkan tadi visi dan misi sekolah kita. Murid itu harus seperti apa ya, Bapak Ibu? Jika sikapnya berakhlak mulia, itu impian kita kan? Gimana cara mencapainya? Murid itu diharapkan bagaimana sikapnya? Kita harapkan murid berprestasi dan unggul dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira dia belajarnya bagaimana gitu, supaya menjadi orang yang berprestasi. Kira-kira murid itu kita harapkan bagaimana dia belajar di kelas. Tulis, murid itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang Bapak Ibu untuk mewujudkan visi yang telah kita susun tadi, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Yang pertama yaitu ini guru yang sudah kita diskusikan bersama. Perilaku guru dan murid yaitu kita harus bisa membiasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian guru itu harus disiplin tadi. Ya, kita walaupun disiplin ini kita harus tingkatkan terus ya. Ya, mulai dari diri saya sendiri, dan saya akan terus yang namanya prakarsa perubahan ya. Ada targetnya, disiplin dan membiasakan kalimat positif. Tadi kata Ibu Pat, terima kasih, maaf, dan tolong gitu ya. Terus yang ketiga, sikap dari ibu kepala sekolah. Tadi kami menulis Bu di sini, kepala sekolah memfasilitasi guru dalam meningkatkan kompetensi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Ibu telah mendukung kami dalam melakukan kegiatan komunitas belajar ini. Sudah ada kegiatan rutin dan mungkin ada kegiatan-kegiatan webinar lainnya yang akan didukung oleh ibu kepala sekolah. Dan kemudian yang terakhir, murid. Untuk mencapai visi murid yang kreatif dan unggul dan berprestasi tadi, murid-murid harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kegiatannya Bu, kegiatannya kita misalnya kalau kita mau membudayakan 5S tadi misalnya, atau berakhlak mulia, misalnya kita akan mungkin dari dulu karena kita tadi ya kan dari alam gitu kan alam yang kita ada di sesama guru ya Pak. Betul. Misalnya kita membiasakan apa tentang akhlak mulia. Mungkin dalam waktu dekat untuk menyambut bulan puasa, mungkin kita akan mengadakan pesantren kilat. Misalnya di situ kan ada, kita bisa menanamkan apa namanya akhlak mulia di situ ya Bu, pembelajarannya. Apa kegiatan yang konkret yang akan kita lakukan ini, inisiatif atau prakarsa perubahan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ini selama ini pun apa yang kita lakukan? Sebenarnya saya katakan terlebih dahulu sebelum ini kan sudah saya kasih tahu. Kita lakukan ini, kita buat jurnalnya. Tunjukkan jurnal guru itu yang mengajar jam pagi dengan melakukan pertama kebersihan itu bersama. Ini ada kegiatan anak itu bekerja sama. Ya, kemudian literasi, buat di wilayah literasi dan apa banyak anak ini membaca
Baik, dari Ibu Kepala Sekolah ada 3 ya tadi kegiatan literasi, numerasi kita biasakan, yaitu kita melakukan prakarsa perubahan di sekolah kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Mari kita mulai dari sekarang, yaitu kegiatan literasi pagi sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas, jam pertama, nah itu. Lakukan kegiatan kebersihan lingkungan, piket dulu kita biasakan pada anak kita, kebudayaan. Kemudian membiasakan kita bersalaman dulu pagi-pagi kan masuk kelas dan 5S tadi. Nah, ada lagi Bapak Ibu teman-temannya untuk kegiatan untuk mencapai itu kegiatan nyatanya Bu ini. Kegiatan piket harian. Kita sudah ada piket gurunya Bu, piket siswa ya. Iya. Tambah lagi Pak Ziko, nomor 5 Pak Ziko. Kegiatan keagamaan Jumat pagi. Dah. Pas Bapak Ibu ada lagi untuk meningkatkan iman dan takwa, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ipteknya belum nampak ya Bapak Ibu. Melaksanakan kegiatan apa namanya itu? Ujian berbasis komputer. Berbasis Android. Ini baiklah, ini adalah hasil diskusi kita, yaitu inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan saya ulangi, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama kita sudah sepakat tadi, yaitu kita melakukan atau menggerakkan lagi yaitu kegiatan literasi setiap hari sebelum jam pertama dimulai. Kemudian kita melakukan kegiatan kebersihan lingkungan dan gotong royong ya, pagi-pagi itu piket anak murid harus bersih dulu. Sebelum bersih gurunya tidak boleh ngajar gitu. Dia kebiasaan gitu ya kan. Yang ketiga membiasakan bersalaman, ya kan. Yang keempat memberdayakan piket harian guru. Yang kelima melaksanakan kegiatan keagamaan Jumat pagi, dan keenam melaksanakan kegiatan ujian berbasis Android atau komputer. Semoga inisiatif atau prakarsa perubahan yang kita buat hari ini, diskusikan hari ini, bisa kita kembangkan, kita jalankan untuk mengembangkan dan meraih memang impian kita, yaitu visi sekolah kita tadi, yaitu unggul dan berprestasi dalam iptek dan budaya berdasarkan iman dan takwa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui diskusi ini. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin melakukan refleksi dulu, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini berdasarkan dari visi dan misi atau visi dan prakarsa perubahan yang Bapak Ibu tulis tadi. Harapannya bagaimana kepada anak-anak murid kita? Kira-kira saya minta dari Ibu Kepala Sekolah, kira-kira bagaimana harapan kedepannya semua? Berikan kami arahan gitu Bu, secara singkat. Kalau bagi saya itu, kalau untuk meningkatkan apa tadi itu visi dan misi itu, daripada untuk pencapaiannya kerjasama antara kita sama
kontrol, harus kontrol. Tapi kalau anak dilepas untuk bekerja sendiri tidak akan mungkin tercapai. Tapi kalau kita kontrol penuh pengawasan, insya Allah. Sebabnya apa? Anak itu masih banyak mau adanya pendekatan. Karena ada pendekatan dengan anak. Dengan ada pendekatan bisa tercapai. Itu salah satunya pendekatan. Kalau tanpa didikan anak, tanpa dibimbing, tidak. Sama-sama kita pendekatan yang paling pertama sekali, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah mewakili untuk memberikan refleksi kegiatan kita hari ini, bahwa berdasarkan diskusi kita yang telah kita laksanakan, Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa untuk mencapai visi sekolah kita itu supaya bisa terwujud, kita harus bekerja sama, berkolaborasi antara warga sekolah, yaitu semuanya itu harus bekerja sama. Tidak bisa hanya satu orang yang berusaha berjuang mencapainya. Kita harus berkolaborasi. Kemudian harus ada kontrol, harus ada pengawasan. Murid kita tidak bisa kita biarkan, kita harus mengontrolnya supaya apa yang telah kita rencanakan ini dan langkah-langkah yang sudah kita susun itu dapat terwujud. Kemudian untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak. Nah, tambahan dari saya, betul sekali kita harus ada pendekatan kepada anak-anak kita, karena berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru ini sebenarnya harus menuntun murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti itu. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengimbaskannya atau melakukannya, menerapkannya di kehidupan sehari-hari, apa yang memang sudah kita laksanakan, sudah kita diskusikan di sini dapat kita jalankan. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Kita sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita mengucapkan hamdalah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengajar Praktik, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta teman-teman. Yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu. Demikianlah kegiatan diskusi kita mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan Ibu Julid dan diskusi kita ini bisa kita terapkan di sekolah kita dan bisa membuat sekolah kita bisa menjadi lebih maju.